いうえお菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴーゾロップで Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Ketemu lagi bersama saya Reza di channel Belajar Jepang. Nah, di materi Nihongo no Kurasu kali ini kita mau bahas yang ringan-ringan aja nih. Nah, kalau kemarin kan kita udah bahas mengenai angka ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai nama-nama hari dan juga keterangan waktu. Nah, jadi kan kalau kita buat kalimat itu pasti akan lebih afdol ya kalau kita ada keterangan waktunya. Apalagi kita kemarin udah mempelajari mengenai bentuk-bentuk yang lampau dan juga saat ini. Nah, pastinya kan akan lebih bagus lagi kalimatnya kalau kita tambahin dengan keterangan waktu supaya lebih jelas kita penggunaan tata bahasanya. Jadi apa aja sih nama-nama hari dalam bahasa Jepang dan keterangan waktu yang bisa digunakan dalam bahasa Jepang? Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita siapkan dulu kertas dan alat tulis minasan semua. Nihongo no Kurasu, haji marimashou! Di dalam bahasa Jepang itu, hari itu disebutnya adalah yobi. Jadi, nama-nama hari dalam bahasa Jepang itu selalu diakhirin dengan yobi. Ya, sama kayak dalam bahasa Inggris deh, yang kalau hari-harinya itu kan diakhirin sama day ya. Kayak Sunday, Monday, Tuesday, dan seterusnya. Nah, kalau di dalam bahasa Jepang itu, nama-nama harinya selalu diakhirin dengan yobi. Nah, jadi apa aja sih nama-nama hari dalam bahasa Jepang itu? Yuk kita belajarin bareng-bareng ya. Jadi yang pertama itu hari Minggu itu adalah Nichiyobi. Lalu hari Senin Getsuyobi, Selasa Kayobi, Rabu Suyobi, Kamis Mokyobi, hari Jumat Kinyobi, dan hari Sabtu Doyobi. Nah, sedangkan kalau untuk pertanyaannya, untuk kita mau bertanya hari apa, tinggal kita tambahin aja nan. Jadi kalau kita nanya itu menjadi nanyobi yang artinya hari apa. Gimana? Gampang kan? Nah, yuk kita ulangi sekali lagi ya. Sama minasan coba nih diikutin supaya lebih mudah untuk mengingatnya. Nah, yang pertama hari Minggu itu adalah Nichiyobi, hari Senin Getsuyobi, Selasa Kayobi, Rabu Suyobi, Kamis Mokyobi, Jumat Kinyobi, dan hari Sabtu adalah Doyobi. Gampang kan? Nah, uniknya dalam bahasa Jepang itu nama-nama harinya itu selalu mengandung yang namanya unsur alam. Apalagi kalau kita tulis pakai huruf kanji, itu akan kelihatan banget unsur alamnya. Jadi kita mulai dengan Nichiyobi ya, hari Minggu. Jadi kalau misalnya lihat di sini, yang di depan itu adalah Nichi, yang belakang itu adalah Yobi. Nah, jadi yang depan itu adalah melambangkan unsur alamnya. Nah, untuk Nichiyobi, Nichi itu artinya adalah matahari. Lalu untuk hari Senin, Getsuyobi, Getsuyobi itu adalah Getsu itu adalah bulan. Lalu Kayobi, hari Selasa, itu Ka itu adalah api. Lalu hari Rabu Suyobi itu adalah air. Berikutnya hari Kamis Mokyobi, Moku itu adalah pohon. Hari Jumat Kinyobi, Kin adalah emas. Dan yang terakhir hari Rabu Doyobi itu adalah melambangkan tanah. Jadi dari nama-nama unsur alam ini kita bisa bikin semacam trik lah buat kita menghafal nama-nama hari di dalam bahasa Jepang. Nah, contohnya kalau misalnya hari Minggu itu kan Nichiyobi ya. Jadi kalau misalnya hari Minggu itu kita bangun pagi itu berarti matahari terbit, itu adalah Nichiyobi. Lalu hari Senin kita nonton Sailor Moon itu adalah bulan, berarti adalah Getsuyobi. Terus hari Selasa kita barbekyuan nih, barbecue itu kan ngebakar pakai api. Nah, itu berarti adalah Kayobi. Lalu hari Rabu itu kita jadwalnya berenang di air berarti Suyobi. Lalu hari Kamis itu kita mau metik mangga nih, udah panen mangga. Nah, itu kan berarti pakai pohon, itu berarti adalah Mokyobi. Lalu hari Jumat itu waktunya sholat Jumat, hari yang berkah itu berarti emas, jadi Kinyobi. Dan terakhir hari Sabtu, Doyobi. Hari Sabtu itu waktunya kita malas-malasan deh, rebahan seharian. Nah, rebahan itu di tanah, itu berarti adalah Doyobi. Nah, jadi dengan unsur-unsur alam itu kita bisa bikin nih sebuah cara untuk kita mudah mengingatnya. Jadi untuk kalimatnya apa bisa minasan bikin sendirilah yang kalimat-kalimatnya supaya mempermudah kita untuk mengingat nama-nama hari dalam bahasa Jepang tadi. Setelah menghafal nama-nama hari, yang berikutnya kita akan mempelajari mengenai keterangan waktu. Nah, keterangan waktu yang akan kita pelajarin di sini yang simpel-simpel aja ya. Jadi kayak misalnya hari ini, kemarin, besok, dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama kita akan pelajarin adalah hari ini.
Hari ini dalam bahasa Jepang itu artinya adalah kyo. Lalu untuk besok itu artinya adalah ashita. Untuk lusa atau 2 hari lagi adalah asate. Nah, lalu untuk kemarin itu artinya adalah kino. Dan 2 hari lalu artinya adalah ototoi. Nah, sedangkan kalau kita untuk bertanya hari apa atau itu juga bisa kita gunakan itsu yang artinya adalah kapan. Nah, dari kata-kata yang udah kita pelajarin tadi, kita berarti udah bisa nih ngebuat kalimat-kalimat sederhana dengan menggunakan keterangan waktu. Nah, kalau kemarin-kemarin kan kita cuma bikin kalimat aja ya tanpa keterangan waktunya. Nah, sekarang kita udah bisa nih tambahin keterangan waktu dalam kalimat kita. Nah, yuk kita lihat contoh kalimatnya ya. Contoh kalimat yang pertama, Kyou wa nanyobi desu ka? Hari ini hari apa ya? Suyobi desu. Hari ini hari Rabu. Nah, ini kita masih pakai bunpo yang simple ya, nanani wa nanani desu. Lalu nomor 2, kino atashi no uchi ni taksan kodamono ga arimashita. Artinya, kemarin di rumah saya ada banyak banget buah-buahan. Nah, kino keterangan waktu kita letakin di depan. Atashi no uchi artinya adalah rumah saya. Dan takusan kudamono ga arimashita. Ini kita pakai bunpo yang nani ni ga arimas. Ini bentuk kita jadikan bentuk lampaunya menjadi arimashita. Nomor 3, Sugaku no shiken wa itsu desu ka? Asate desu. Ujian matematika kapan ya? Ujiannya lusa. Ini kita pakai bunpo yang nani wa nanani desu. Nomor 4, Asada-san no tanjoubi wa ashita desu. Ulang tahunnya Asada-san besok. Nomor 5, Genjitsu wa kinyobi deshita. Artinya tahun baru adalah hari Jumat. Ini kita pakai deshita karena kan sekarang bulan Januari ya, sedangkan tahun baru kan udah lewat nih, udah berapa minggu yang lalu. Jadi kita pakai deshita untuk kalimat lampau. Nomor 6, Ashita wa nichiyobi de. Ototoi wa nanyobi deshita ka? Mokyobi deshita. Artinya besok adalah hari Minggu. Berarti 2 hari lalu itu hari apa ya? Nah, kalau besok hari Minggu berarti hari ini kan hari Sabtu ya. Jadi 2 hari lalu adalah hari Kamis. Mokyobi deshita. Karena kita ngomongin ototoi udah lewat, berarti kita pakai bentuk bentuk lampau ya. Jadi kita pakai deshita. Gimana? Berarti udah bisa ya kita bikin kalimat pakai keterangan waktu. Nah, dalam bahasa Jepang itu keterangan waktu itu umumnya kita taruh di depan, tapi bisa juga kita pakai ditaruh setelah subjek. Ya, jadi itu di mana aja bebas sih, cuman pada umumnya kita taruh di paling depan. Nah, jadi dengan kalau kita ngomongin keterangan waktu ini, kita mesti pastiin juga nih bentuk kalimatnya itu apakah sekarang atau yang akan datang atau yang udah lewat, karena itu berhubungan sama pola kalimatnya ya, antara yang yang saat ini atau yang lampau. Jadi kalau misalnya kita ngomongin yang hari ini atau besok, kita pakai bentuk des atau arimas. Sedangkan kalau kita ngomongin yang udah lewat, itu berarti kita pakainya yang deshita atau arimashita. Nah, supaya minasan bisa lebih memahami lagi, bisa kerjain aja latihan udah kita siapin di kolom deskripsi ya. Di situ ada ada linknya, tinggal di-download, bisa dikerjain soal-soal latihannya. Oke, segitu dulu ya pembahasan kita mengenai keterangan waktu. Nah, jadi untuk keterangan waktu ini pastinya ada banyak banget ya. Nah, tapi untuk saat ini kita pelajarin dulu yang tadi yang barusan itu mengenai hari dan juga keterangan waktu yang dekat-dekat kayak hari ini, besok, kemarin, dan sejenisnya. Nah, nanti untuk kedepannya kita akan pelajarin lagi keterangan waktu yang lebih banyak lagi dan lebih spesifik lagi. Terima kasih banyak untuk minasan yang udah menonton video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan minasan semua yang sedang mempelajari bahasa Jepang. Dan jangan lupa seperti biasa, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe buat minasan yang belum subscribe. Dan kalau misalnya ada kritik atau pertanyaan, langsung tulis aja di kolom komentar. Oke, kita ketemu lagi di video kita yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Reishu.